Apa itu gempa bumi? Dilansir dari NASA, gempa bumi adalah guncangan hebat yang terjadi di permukaan bumi. Getaran ini disebabkan oleh gerakan lapisan terluar bumi. Sedangkan menurut USGS, Lembaga Geologi Amerika Serikat menjelaskan gempa bumi adalah ketika dua lempeng bumi tiba-tiba bergeser. Permukaan tempat kedua lempeng bergeser disebut bidang patahan atau patahan. Gempa bumi disebabkan oleh gerakan kerak atau lempeng bumi tersebut. Lokasi di bawah permukaan bumi tempat gempa bumi dimulai disebut hipocenter, sedangkan lokasi tepat di atas gempa bumi disebut epicentrum. Dalam pengertian lain, gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Diketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terjadi bencana gempa bumi. Bukan tanpa alasan jika Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan akan gempa bumi. Selain berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire, Indonesia juga berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Hal ini disebut para ahli membuat Indonesia sangat berpotensi akan gempa bumi. Gempa bumi jadi salah satu bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia dan merupakan bencana yang sulit untuk diprediksi. Mengenal jenis atau penyebab terjadinya gempa bumi. Ada 4 jenis gempa yang sangat sering terjadi di Indonesia, baik secara alami maupun secara buatan, yakni gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa akibat pergerakan morfologi secara lokal seperti terjadinya runtuhan tanah atau batuan, dan gempa yang terjadi akibat ledakan. Yang pertama, gempa tektonik. Diketahui, kulit bumi disusun oleh lempeng-lempeng yang saling bergerak. Kecepatan pergerakan lempeng-lempeng tersebut antara 5-12 cm per tahun. Lempeng-lempeng tersebut tidak beraturan dan disebut dengan lempeng tektonik. Gempa tektonik sesuai namanya terjadi karena besarnya energi seismik yang membuat pergerakan pada lempeng tektonik terbendung untuk waktu yang cukup lama. Energi seismik tersebut menciptakan tekanan besar di antara lempeng tektonik. Tekanan tersebut menciptakan sesar atau patahan yang membuat lempeng tektonik bergerak menjauh atau saling bertumbukan. Gelombang energi dari aktivitas lempeng tektonik tersebutlah yang mengguncang permukaan bumi. Titik pusat gelombang di permukaan tersebut disebut epicentrum. Dari epicentrum, gelombang energi bergerak ke arah berlawanan sehingga menimbulkan guncangan yang disebut gempa bumi. Tidak jarang, jika gempa bumi tektonik terjadi di dasar laut, maka akan menghasilkan tsunami. Saking dahsyatnya gempa tektonik bisa meratakan satu kota. Gempa tektonik terdahsyat yang pernah terekam dalam sejarah geologi terjadi pada tahun 1960 di kota Valdivia di Chile sebesar 9,5 skala Richter. Penyebab terjadinya gempa yang selanjutnya adalah gempa vulkanik. Jika gempa tektonik disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik, maka gempa satu ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Berbeda dengan gempa tektonik yang relatif dahsyat, gempa vulkanik tergolong ringan dan berdampak hanya di sekitar gunung berapi. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik sebelum, sedang, atau sesudah letusan gunung berapi. Magma yang keluar dari pipa-pipa gunung berapi bergeser bersama dengan batuan dan getarannya diteruskan melalui materi penyusun kerak bumi. Hal ini terjadi ketika gunung berapi akan meletus
sehingga gempa vulkanik dapat menandakan aktivitas dari gunung berapi. Saat gunung meletus, maka akan mengeluarkan material dari dalam gunung berupa batuan, gas, cair maupun padat yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi tersebut. Pada umumnya, gempa vulkanis tidak begitu besar dan daerah yang terkena gempa hanya di sekitar gunung saja. Di dunia, hanya 7% gempa yang terjadi akibat gempa atau aktivitas vulkanik. Jika dua jenis gempa sebelumnya terjadi oleh aktivitas alam, kedua gempa berikut ini terjadi oleh karena ulah manusia yang sering kali menguji kesabaran alam. Penyebab gempa selanjutnya adalah gempa runtuhan. Gempa ini jarang terdengar dewasa ini, karena gempa runtuhan sering kali terjadi di gua atau pertambangan. Selain gua dan pertambangan, lereng pantai yang curam juga dapat menjadi rentan. Seperti namanya, gempa runtuhan terjadi karena gelombang seismik besar yang selain meruntuhkan, juga mengakibatkan getaran yang cukup besar. Biasanya, gempa runtuhan terjadi saat aktivitas menambang, apalagi saat meledakkan batuan untuk membuka ladang tambang. Gempa runtuhan ini juga berskala lokal, hampir mirip dengan gempa vulkanik. Saat reruntuhan itu turun, getaran akan terasa. Tapi, hanya jika reruntuhannya sangat banyak saja, gempa akan terasa. Dan penyebab gempa yang terakhir ialah gempa ledakan. Gempa satu ini terjadi dikarenakan ledakan yang besar. Biasanya, gempa ledakan terjadi saat pengujian senjata nuklir. Bom nuklir menyebabkan ledakan yang dahsyat. Besarnya ledakan tersebut melepaskan energi yang besar. Dan energi inilah yang mengguncangkan permukaan bumi. Yang selanjutnya ada dampak dari gempa bumi. Dampak dari gempa bumi ini terbagi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dari gempa bumi adalah bergeraknya tanah akibat gempa, terutama gelombang permukaan, di lapisan-lapisan batuan di permukaan dan regolit. Goncangannya dapat merusak bahkan menghancurkan bangunan. Bila permukaan tanah tersesarkan, bangunan-bangunan terbelah, jalan terputus dan segala sesuatu yang dilalui atau di atas sesar akan terbelah. Selanjutnya, dampak tidak langsung. Goncangan menumpahkan kompor, mematahkan saluran gas, memutuskan kabel listrik, sehingga terjadi kebakaran. Pipa saluran hidran juga patah sehingga pemadam kebakaran mengalami kesulitan dalam memfungsikannya. Faktor-faktor yang terancam pada saat terjadinya gempa bumi yaitu perkampungan padat dengan konstruksi yang lemah dan padat penghuni, bangunan dengan desain teknis yang buruk, tembok yang tanpa perkuatan, bangunan dengan atap yang berat, bangunan tua dengan kekuatan lateral dan kualitas yang rendah, bangunan tinggi yang dibangun di atas tanah lepas atau tidak kompak, bangunan di atas lereng yang lemah atau tidak stabil, infrastruktur di atas tanah atau timbunan, bangunan industri kimia yang dapat menimbulkan bencana ikutan. Cara mengantisipasi gempa bumi. Kenali lingkungan sekitar tempat kerja. Kenali di mana lokasi pintu darurat, alat-alat P3K, alat pemadam kebakaran, hingga nomor penting yang dapat dihubungi jika gempa bumi terjadi. Selanjutnya, persiapan di tempat tinggal. Pastikan perabot seperti lemari diatur menempel di dinding. Hal ini untuk menghindari benda tersebut jatuh atau bergeser jika gempa bumi terjadi. Pastikan juga listrik, gas, dan alat-alat elektronik mati jika tidak digunakan. Selanjutnya, mengecek benda lain. Beberapa benda yang menggantung dapat membahayakan ketika gempa sedang terjadi.
Oleh karena itu, pastikan benda-benda yang berat berada di bawah. Selain itu, pastikan kondisi kestabilan barang yang menggantung di atas seperti lampu, hiasan, dan lain-lain. Alat-alat yang harus selalu ada. Pastikan Anda telah menyimpan kotak P3K, air, makanan suplemen, radio hingga senter setiap saat. Benda-benda tersebut harus selalu ada di rumah Anda. Cara berlindung jika gempa terjadi. Jika berada di area terbuka, apabila gempa bumi terjadi dan Anda sedang berada di area terbuka, pastikan Anda menghindari bangunan, gedung, pohon, tiang listrik, dan lainnya. Selain itu, pastikan Anda berpijak di tempat yang aman. Hindari berpijak di tempat yang terjadi rekahan tanah. Selanjutnya, jika berada di dalam ruangan. Jika Anda berada di dalam ruangan saat gempa terjadi, segeralah berlindung di bawah meja atau segera cari tempat yang aman untuk menghindari reruntuhan. Selanjutnya, jika berada di dekat pantai. Apabila berada di dekat pantai, sebaiknya segera menghindari wilayah tersebut. Hal ini untuk menghindari bahaya tsunami. Selanjutnya, jika berada di dalam mobil. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam mobil, segera turun dan menjauhlah dari mobil. Yang terakhir, jika tinggal di daerah pegunungan. Apabila Anda tinggal di daerah pegunungan, segera hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran.